bermula dari sebuah buku karangan Kiai Haji Fahmi Basyah, ahli matematika Quran, dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Materi dalam buku tersebut, menurut pengakuan penulis, bukan hasil kerja selama 2 hari, tetapi telah melakukan penelitian 33 tahun dan revisi puluhan kali. Berbagai fragmen tulisan ini telah diposting di internet dengan nama Flying Book. Penulisan memang tidak main-main dan menyatakan bahwa kesimpulannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Statement beliau yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah anak Nabi Daud dari seorang perempuan Jawa. Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang mempunyai nama depan Su. Dan Su, menurut Kiai Haji kelahiran Padang ini, adalah identik dengan orang Jawa, seperti Soekarno, Soeharto, Sutejo, Suheri, dan Sunajib. Dengan kata lain, Sulaiman adalah nabi dari suku Jawa, dan tidak menutup kemungkinan Dawud atau Sulaiman akhirnya menurunkan suku bangsa Jawa sekarang ini dengan menggunakan ilmu ciptaannya sendiri yang diberi nama matematika Islam atau Quran. Kiai Haji Fahmi Basyah mengklaim bahwa Borobudur adalah warisan Nabi Allah Sulaiman, dengan demikian milik kaum muslim sedunia. Dengan mengutak-atik Al-Quran, surat Sabah dan surat Al-Naml, Kiai Haji Fahmi Basyah berani berspekulasi bahwa bagian atas Borobudur arupa datu dahulu adalah arsy singgasana di istana Ratu Boko, yang dengan ilmu kitab dipindahkan atau ditransformasikan ke bagian rupa datu. Candi Borobudur dengan kecepatan hanya sekejap mata. Bukti utama yang diajukan adalah bahwa saat ini istana Ratu Boko memang hilang dan tinggal pondasinya saja. Spekulasi ini berlanjut dengan mengklaim bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman yang pengerjaannya oleh manusia dan jin. Di dalam bukunya tersebut, peran jin sangat dominan. Untuk mendukung klaim ini, penulis mengajukan argumen bahwa relief Candi Borobudur begitu halus sehingga mustahil itu hasil pahatan manusia. Untuk menguatkan argumen ini, diajukan ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan Sulaiman mempunyai kaum baik dari golongan manusia, jin, dan burung-burung. Lebih jauh, Fahmi Basyah ini menjelaskan bahwa teknik penciptaan relief dan patung di Borobudur adalah dengan melunakkan batu, bukan pahatan, karena hanya jin yang sanggup mengatasi batu yang lunak. Untuk mendukung klaim-klaim tersebut, beliau mengajukan bukti bahwa Sabah itu benar-benar di Pulau Jawa. Selama ini, para mufasir Al-Quran menafsirkan bahwa Sabah itu letaknya di negeri Yaman. Padahal, menurut beliau, bukti-bukti bahwa Sabah ada di Yaman sangat tidak mencukupi dari sudut pandang arkeologis. Quran Surat Fatir ayat 15. Terjemahannya menurut beliau adalah, dan sungguh adalah untuk Sabah pada tempat mereka ada ayat, 2 hutan di sebelah kanan kiri. Perhatikan kata Sabah dan hutan. Hutan dalam bahasa Jawa kuno adalah wana, sedangkan Sabah adalah tempat berkumpul. Dari kata wana dan Sabah akan terbentuk nama tempat, yaitu Wanasaba atau sekarang Wonosobo, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang memang sangat dekat dengan kompleks istana Ratu Boko yang diklaim sebagai Ratu Sabah atau Bilqis. Juga diajukan hipotesis bahwa Kabupaten Sleman di Yogyakarta berasal dari kata Sulaiman. Kepulauan Solomon di Lautan Pasifik juga ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Lebih lanjut, Fahmi Basyah mengajukan argumen tambahan bahwa berdasarkan Quran Surat An-Naml ayat 29-30,
Nabi Sulaiman pernah berkirim surat dengan kurir seekor burung kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Surat tersebut menurut Al-Quran diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk menunjukkan kekuasaan dan kejayaannya, maka surat tersebut terbuat dari lempengan emas. Dan surat berlempengan emas ini ditemukan di kolam pemandian Istana Ratu Boko. Jika ini benar, tentu merupakan bukti sahih bahwa Borobudur dan reruntuhan Istana Ratu Boko benar ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Tetapi sayangnya, beliau tidak menjelaskan lebih lanjut perihal surat tersebut, kapan ditemukan, siapa penemunya, apa pendapat para pakar arkeolog tentang inskripsi emas tersebut, hanya sekedar menampilkan fotonya saja. Harus diakui bahwa kapan Borobudur dibangun dan oleh siapa tetaplah hipotesis. Pendapat terkuat mengatakan ia dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sailendra pada periode Mataram Hindu, diselesaikan pada masa Raja Samaratungga atau Pramodyawardhani. Tetapi sekali lagi, ini masih tetap hipotesis. Untuk menentukan Borobudur itu bangunan bersifat apa tidak terlalu sulit, karena bentuk, langgam, cerita relief, stupa, dan patung-patung dapat menceritakan nyaris semuanya. Dalam liturgi agama Buddha dikenal dengan istilah Mapradaksina, yaitu ziarah dengan cara berjalan searah jarum jam, dimulai dari pintu timur Borobudur. Daksina artinya timur. Jika Anda melakukan pradaksina sambil membaca relief yang tertera tingkat demi tingkat, maka akan didapat cerita yang runut yang telah dipecahkan oleh para pakar sebelumnya. Borobudur terdiri dari 3 tingkat: Kamadhatu, ranah hawa nafsu; Arupadhatu, ranah rupa-rupa wujud; dan Arupadhatu, ranah keheningan batin. Relief diukir pada bagian Rupadhatu, kecuali relief tentang karma wibangga, kitab sebab akibat atau karma, yang diukir pada Kamadhatu. Sedangkan Arupadhatu berhiaskan stupa-stupa kecil dan stupa besar di puncaknya. Relief yang diukir sudah dapat dipecahkan oleh para pakar arkeolog dan filologi. Misal pada bagian Rupadhatu tingkat 1 diukir relief cerita Lalita Wistara, Jataka, dan Awadana. Tingkat 2, 3, 4 diukir relief Gandayuda, Jataka, dan Awadana.